Kemudian yang namanya pengacara calon paslon ya, pansos calon wali kota Bandar Lampung yang namanya Putri yang sibuk cari Widya itu ya, kalah lantang dengan Widya kan. Masa calon pemimpin sebagai wali kota sibuk ngurusin TikTok, ngurusin GIF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Fandul Official. Kali ini saya akan mereaction sebuah kasus Vina yang udah lama tentunya dan saat ini masih viral ya guys. Dan belum ada penyelesaian hingga saat ini. Dan tentunya tema kali ini tentang perseteruan antara Ibu Widya dengan pengacara yaitu Hotman Paris dan pengacara Putri yang merupakan calon wali kota Lampung Selatan. Yuk kita simak dan ikuti videonya. Satu kata buat saya, reportase buat pengacara yang hebat, yang uangnya banyak. Dan pengacara calon wali kota Bandar Lampung dan mantu calon legislatif dari PDIP ya. Reportase kalian kalah gesit yang namanya sama Bapak Deddy Mulyadi dan Widya, ya kan? Jadi Ibu Widya ini berpendapat bahwa reputasi ataupun pamor daripada dua pengacara baik itu Pak Hotman Paris dan Ibu Putri yang merupakan calon wali kota Lampung ini ternyata kalah pamor dengan Bapak yang satu ini, Deddy Mulyadi tentunya ya. Masa uang miliaran banyak bertumpuk gitu kalah gesit dengan Bang Deddy Mulyadi, kalah gesit dengan Widya yang memberikan info, ya kan? Masa seorang calon wali kota Bandar Lampung yang namanya Putri paslon, pansos itu ya, kalah gesit yang namanya urusan Vina ini, kasus Vina ini kalah gesit dengan Pak Deddy Mulyadi. Saya acungin 4 jempol. Jadi dianggap bahwa pengacara ini, baik itu Hotman Paris dan Putri ini kalah gesit dengan Pak Deddy tentang menangani kasus Vina. Itu menurut Ibu Widya ya. Buat Pak Deddy ya, itu saya. Karena apa? Masa uang orang miliarder nggak bisa nuntasin yang namanya kasus Vina, malah kendor, minta presiden, kalah lantang dengan namanya Widya, kalah gesit dengan yang namanya Bapak Deddy. Jadi sampai di situ paham apa kinerja mereka. Kinerja mereka cuma jumpa pers. Itu seorang pengacara yang katanya hebat itu ya, pengacara hebat yang kata-katain saya mak lampir, comberan ya. Anda di situ ya Bapak ya, tugasnya apa? Cuman jumpa pers, cuman mengambil data laporan dari timnya toh kan. Nah, kalau Bapak Deddy Mulyadi terjun ke lapangan langsung, meskipun di prank gitu loh sama orang-orang itu ya, meskipun di prank Bapak Deddy. Jadi Ibu Widya ini memang membanding-bandingkan antara pengacara Hotman Paris kemudian Ibu Putri ini, seolah-olah bahwa dua pengacara ini hanya bisanya jumpa pers, sementara kalau Bapak Deddy Mulyadi ini langsung terjun ke lapangan untuk mencari kasus tentang Vina ini ya. Ya, katanya ada yang nggak bisa motor, ditambah lagi dengan video call dengan Uya Koya. Ada seorang anak juga mantan bupati itu nggak bisa nyopir mobil, ya kan? Nah, itu kalah gesit orang yang udah jarinya begini udah berat dengan perhiasan, kemudian udah miliarder, ya kan? Kalah gesit dengan Bapak Deddy Mulyadi. Kemudian yang namanya pengacara calon paslon ya, pansos
calon wali kota Bandar Lampung yang namanya Putri yang sibuk cari Widya itu ya kalah lantang dengan Widya. Ya kan, kasus ini, kasus Cirebon, katanya dia pengacara ngurusinnya dari 2016 sampai sekarang. Nggak ada menemukan titik terang. Sudah, kalau titik terang saya kan satu tok, periksa orang tua Iki itu saja, beserta jajarannya. Oke, itu saya. Nah. Jadi pengacara yang namanya Putri ini sekarang memang sudah down ya, artinya dia tidak ngurusi lagi. Justru dia lebih pasrah ke bapak polisi ya, gitu ya. Sementara menganggap Ibu Widya ini bahwa Ibu Putri ini tidak mau tahu tentang kasus Cirebon. Nah, kalian mana pendapatnya? Ada nggak mengarah ke arah jenderal-jenderal di situ? Nggak ada. Sejauh ini Putri ada nggak mengangkat yang kasus-kasusnya Vina Cirebon ini, kasus-kasusnya ini mengarah ke orang tuanya Eki? Ada nggak? Nggak ada. Cuman siapa yang ngangkat ini tok. Kemudian yang panas siapa? Putri. Yang panas siapa? Ya satu lagi pengacara yang katanya hebat. Kehebatan Anda kalah gesit dengan Bapak Deddy Mulyadi. Jujur aja gua, orangnya jujur loh. Terbuka banget saya orangnya ya. Saya tuh lebih jujur aja. Kalah gesit mencari fakta itu, menelusuri kasus-kasus ini, baik itu pelaku, baik itu saksi, semuanya kalah gesit dengan Bapak Deddy Mulyadi. Ini orang ya, Bapak Deddy Mulyadi ini. Jadi intinya pengacara baik itu Bu Putri dan Pak Hotman Paris itu kalah gesit dengan Bapak Deddy Mulyadi yang selalu mencari fakta di lapangan. Inilah perseteruan antara Ibu Widya dengan dua pengacara tersebut. Patut dijadikan pemimpin buat saya. Ya, buat saya. Cocok buat saya yang begini. Kalau calon pemimpin cari cuannya, mengharapkan gift siaran langsung, di komen pada saat dia siaran langsung, marah, ngamuk, ngapain masuk-masuk room saya. Kalau nggak mau masuk room di TikTok, lo ngapain main TikTok, media TikTok? Seorang katanya pengacara hebat, dia kan udah gaji lo kan udah gede pengacara, ya tak? Kurang, ya kan? Loh, seharusnya Anda tahu media sosial ini untuk apa, ya kan? Nah, jadi seorang pengacara katanya calon pemimpin kok main TikTok, ya kan? Calon pemimpin cari keributannya di TikTok itu. Ketika kita mengangkat kasus ini, dia yang panas bilang menghalangi. Anda itu aja menghalangi. Itu Bapak Deddy Mulyadi nggak ada yang terhalangi. Tetap jalan. Anda jalan kemana? Masa cari jalan ke rumah Widya? Cari tuh jalan fakta yang sebenarnya seperti Bapak Deddy Mulyadi. Tuh cari, walaupun hasilnya di prank, nggak bisa motor, ternyata motornya gede, nggak bisa mobil, posenya di atas mobil semua, ya kan? Suatu saat netizen ini pinter loh, ya kalau ngaku-ngaku nggak bisa nyetir mobil katanya, itu ya nanti suatu saat ketahuan juga video-video yang pada saat dia lagi nyetir mobil, itu aja, apalagi. Ya, artinya ini ada unsur untuk menghalangi pemeriksaan buat saya. Tapi saya hanya salut aja. Pengacara yang banyak duitnya ya tidak bisa mengusut tuntas. Ya, cuman jumpa pers, diundang sana, diundang. Jadi Ibu Widya ini menganggap bahwa pengacara baik itu Putri atau Hotman Paris itu bisanya hanya jumpa pers ya. Inilah perseteruannya, semakin panas tentunya guys. Harapan saya sih jangan sampai berlarut-larut masalah seperti ini agar segera dituntaskan tentang kasus Vina ini ya. Yang sini itu aja kerjanya, cuman ambil kertas baca tanda tangan, jumpa pers. Cuman ambil kertas baca jumpa pers. Aku juga bisa lakukan itu, jumpa pers. Aku bisa juga lakukan itu. Mana kinerjanya? Jalan enggak ke sana. Cari fakta seperti Bapak Deddy Mulyadi, enggak ada. Baik itu orang yang siaran langsung terus itu ya, semakin saya sentil itu semakin panas dia, ya kan?
Masa calon pemimpin sebagai wali kota sibuk ngurusin TikTok, ngurusin GIF. Calon pemimpin. Jadi Ibu Putri ini yang merupakan calon wali kota Lampung ini menganggap Bu Widya ini, istilahnya Bu Widya menganggap Ibu Putri ini hanya main TikTok saja, nggak pernah mencari fakta ke lapangan tentang kasus Vina, gitu ya. Apa itu? Kamu tuh kerja kalau benar urusin Vina itu cari fakta ke lapangan situ, buktikan. Ya jangan hanya jumpa pers. Ya anak TK juga bisa jumpa pers melulu itu. Tuh yang jumpa pers yang ada di televisi aja, anak kecil itu ditanya oleh pengacara dulu, kenapa nggak mau jadi pengacara? Karena pengacara itu banyak bohongnya. Nggak ada kerjanya selain bohong, ya kan? Gitu. Tapi nggak semua pengacara sih yang begitu. Masih ada pengacara. Saya yang heran pengacara dua ini aja, ya. Yang pengacara dua ini aja. Kalau pengacara-pengacara lain tuh insya Allah berpihak ke saya. Ibu Widya menganggap dua pengacara ini adalah tidak berpihak pada Ibu Widya dan justru malah berbelok arah, gitu ya guys. Saya ada penemuan titik terang dari yang namanya Bapak Deddy Mulyadi. Lah kalau yang kedua ini, dua pengacara ini, ya reportasenya apa? Kerjanya apa? Cuma jumpa pers tok. Ya, benar? Yang ngaku itu ucapan saya itu benar, angkat jempolnya. Salam waras, salam NKRI aja. Oke guys, jadi itulah kesimpulannya bahwa Ibu Widya ini menganggap dua pengacara baik itu Ibu Putri dan Nurman Faris hanya dia bisanya jumpa pers, tidak bisa untuk langsung terjun ke lapangan seperti Bapak Deddy Mulyadi. Dan salam NKRI itulah yang diharapkan Ibu Widya, dan semoga kasus Vina ini cepat selesai dan tidak terjadi lagi perdebatan dan permusuhan baik dengan siapapun ya, itu oke. Tetap semangat, salam NKRI.